常规操作。 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Zan. Kali ini kita akan menceritakan sebuah drama dari Korea Selatan yang berjudul Hierarchy. Sebuah film bergenre thriller misteri yang menceritakan tentang seorang pemuda yang masuk ke dalam sekolah elit untuk mengungkap kasus perundungan dan kematian saudaranya yang ia curigai dilakukan oleh sekelompok anak orang kaya yang memegang kendali di dalam sekolah. Mampukah ia mengungkap kebenaran di balik misteri itu? Well, tanpa berlama-lama lagi, siapkan kopi kalian dan atur posisi kalian senyaman mungkin. Jadi inilah ceritanya. Film diawali dengan diperlihatkannya seorang pria yang terus berlari untuk mengungkap sebuah kegilaan yang terjadi di sekolahnya. Namun tiba-tiba sebuah mobil melaju dengan sangat cepat dan saat itu menabraknya yang seketika itu membuatnya tewas. Dan diketahui pria itu bernama Kang In Han. Beberapa hari setelah kejadian itu, terlihat sebuah sekolah yang bernama SMA Josin. Seperti kebanyakan sekolah elit pada umumnya, di sana dilengkapi dengan fasilitas serba elit dan semua ruangan mempunyai fungsi masing-masing. Bertepatan di hari itu, SMA Josin sedang mengadakan pembukaan tahun ajaran baru, di mana di sekolah itu setiap tahunnya akan memberikan beasiswa kepada anak kurang mampu, dan tahun itu yang mendapatkan beasiswa adalah seorang siswa yang bernama Kang Ha. Namun saat Kang Ha akan memberikan sambutannya, tiba-tiba seorang pria bernama Kim Rian datang membuat semua perhatian tertuju kepadanya. Ya, dia adalah salah satu anak terkaya di sekolah, anak pemilik dari Yosin Group. Singkatnya, acara pun telah selesai. Kakak yang saat itu akan segera pergi, namun mendapat teguran dari salah seorang murid untuk meninggalkan kursinya setelah kepergian Kim Rian. Hingga setelah kepergian Kim Rian, murid-murid yang lainnya pun juga akhirnya bergegas untuk kembali ke kelas masing-masing. Begitu juga dengan Kang Ha. Namun sesampainya di kelas, Kang Ha mendapat kursi di barisan paling belakang dengan meja yang telah rusak. Sementara di sisi lain, Kim Rian yang saat itu sedang melakukan latihan renang, tiba-tiba salah seorang siswi terkaya di sekolah bernama Hera datang mengajak Kim Rian untuk makan siang bersama. Meski selalu berusaha mendekati Kim Rian, namun Kim Rian sama sekali tidak menanggapinya. Hingga di suatu malam, di sebuah bandara, terlihat seorang wanita cantik bernama Jung Jae-i, yang juga merupakan salah satu anak terkaya di sekolah, sahabat dari Hera dan kekasih dari Kim Rian, yang di malam itu baru saja kembali dari Amerika. Hera yang saat itu menjemput Jae-i, mendapat perintah untuk mengumpulkan teman-temannya esok hari di sebuah sirkuit. Sesuai permintaan Jae-i, Hera pun mengabarkan yang lainnya untuk datang ke sirkuit, sementara Jae-i sendiri kini tengah menghadiri sebuah pertemuan bersama rekan kerja ayahnya. Hingga saat Jae-i akan pergi, sang ayah menghampiri Jae-i dan memerintahkan Jae-i untuk segera berganti pakaian karena baju yang ia gunakan tidak sesuai dengan acara itu. Bahkan ayahnya juga menghapus lipstik Jae-i karena menurut sang ayah, warna lipstik Jae-i begitu murahan sama seperti ibunya yang telah melahirkan Jae-i. Dalam acara itu, ternyata Kang Ha juga berada di sana untuk bekerja paruh waktu sebagai pemain piano. Hingga saat istirahat, Kang Ha tengah membaca sebuah berita mengenai SMA Josin. Tiba-tiba, Jae-i datang yang membuat Kang Ha terpesona dengan kecantikannya. Kang Ha yang melihat bekas lipstik di pipi Jae-i berniat akan memberikan dasi miliknya, namun tanpa diduga, Jae-i malah meminta kemeja milik Kang Ha. Dalam kebingungannya, Kang Ha yang melihat Jae-i hanya menggunakan tank top akhirnya memberikan kemejanya. Bukannya berterima kasih, Jae-i malah pergi begitu saja. Sementara di sirkuit, terlihat Hera bersama seorang pria yang bernama Wojin yang juga anak terpandang di sekolah telah berada di sana sesuai dengan permintaan Jae-i. Hingga tak lama Jae-i datang disusul dengan kemunculan Kim Rian. Di sana Kim Rian mencoba untuk menanyakan alasan Jae-i pergi meninggalkan dirinya ke Amerika Serikat. Namun Jae-i mengabaikan pertanyaan Kim Rian dan malah mengajaknya untuk balapan dengan taruhan jika ia menang, Kim Rian harus mengabulkan permintaannya. Dan jika ia kalah, ia akan mengatakan alasannya. Dan balapan pun dimulai.
Balapan itu pun berlangsung sangat sengit, saling salib terjadi di antara mereka. Namun dengan sedikit trik, Jai akhirnya berhasil memenangkan balapan itu. Sesuai dengan kesepakatan di awal, Jai pun mengatakan permintaannya, yang mana ternyata Jai ingin mengakhiri hubungannya dengan Kim Rian. Mendengar itu, membuat Kim Rian tidak terima, namun Jai dengan santai meninggalkan Kim Rian begitu saja. Keesokan paginya, kedatangan Kim Rian dengan tangan terluka membuat para siswa bertanya-tanya. Jai yang juga melihat hal itu dikejutkan dengan keberadaan Kang Ha yang ternyata bersekolah di sana. Hingga saat jam pelajaran olahraga, Kang Ha yang melihat Kim Rian berada di tribun berniat mendekatinya, namun tiba-tiba dihampiri oleh seorang anak yang juga penerima beasiswa bernama Chan Min. Chan Min kemudian mengajak Kang Ha pergi dan mengungkapkan semua kesalahan Kang Ha selama beberapa hari berada di sekolah. Chan Min memberi pengertian kepada Kang Ha untuk tidak mengusik murid elit, terutama seseorang yang bernama Kim Rian. Namun bukannya menjauhi Kim Rian, Kang Ha malah mengajak Kim Rian untuk berkenalan. Dan seperti dugaan dari kebanyakan orang kaya, Kim Rian saat itu tidak mempedulikan Kang Ha dan pergi begitu saja. Hingga di malam harinya, Kim Rian bersama Hera tengah mempersiapkan sebuah ruangan yang dihias dengan sedemikian rupa untuk Jai. Bersamaan dengan itu, murid-murid SMA Josin juga sedang mengadakan acara penyambutan atas kedatangan Kang Ha sebagai siswa Josin. Hingga setibanya Kang Ha di sana, Hera memerintahkan Kang Ha untuk memilih salah satu minuman yang telah disiapkan. Hal itu dilakukan sebagai tradisi penyambutan di SMA Josin. Awalnya Kang Ha menolak, namun mendengar sorakan semua orang, Kang Ha akhirnya mengambil salah satu minuman, yang mana ternyata sebelumnya minuman itu telah Hera campur dengan sebuah cairan, yang membuat Kang Ha saat itu juga merasa sangat pusing, bahkan muntah-muntah. Tak lama setelah itu, mereka mulai melakukan sebuah permainan. Sementara Jai yang mendapat sebuah pesan dari Kim Rian kemudian meninggalkan acara itu, yang mana ternyata Kim Rian sedang menunggu kedatangan Jai dengan memegang seikat bunga. Kim Rian meminta Jai untuk memberinya alasan mengapa Jai meninggalkannya. Namun Jai lagi-lagi memilih untuk bungkam. Kembali dengan Kang Ha yang mendapat sebuah tantangan untuk mencium salah satu gadis yang berada di sana. Kang Ha yang mendengar hal itu pun tiba-tiba pergi meninggalkan mereka, sembari membayangkan kematian sang kakak, dan ia berjanji akan menemukan orang yang telah membuat kakaknya tewas. Hingga sesampainya di sebuah ruangan, di mana di sana ada Kim Rian dan juga Jai, dan tanpa diduga, Kang Ha seketika itu mencium Jai di depan semua orang, yang mana itu membuat semua orang sangat terkejut. Pagi itu, hal yang mengejutkan pun terjadi, di mana ternyata Wojin menjalani hubungan terselubung dengan salah satu guru di SMA Josin yang bernama Bu Han Jisoo. Agar tidak ketahuan, mereka pun memutuskan untuk mengendarai mobilnya masing-masing ketika berangkat ke sekolah. Bersamaan dengan itu, di kediaman Kim Rian terlihat sebuah mobil datang yang berisi seorang wanita cantik bernama An Hye Won, yang tidak lain adalah ibu dari Kim Rian, pemimpin dari Josin Group. Melihat kedatangan sang ibu yang sama sekali tidak memperhatikan dirinya dan malah menyuruhnya memilih salah satu kampus di Inggris, membuat Kim Rian kesal dan mengatakan jika selama ini ia tidak pernah mendapatkan perhatian dari orang tuanya. Sang ibu sempat membantah, yang membuat Kim Rian saat itu juga memilih untuk pergi. Sementara di sisi lain, Kang Ha terlihat tengah menghampiri teman lamanya yang bernama Taiho. Namun bukannya menyambut Kang Ha, Taiho malah tidak menganggap Kang Ha sebagai temannya dan malah pergi begitu saja. Hingga tak lama, Kang Ha tanpa sengaja berpapasan dengan Kim Rian yang membuatnya kembali teringat dengan perkataan salah satu murid beasiswa yang mengatakan jika Kang In tewas karena telah mengusik Kim Rian, dan itu membuat Kang Ha memendam kemarahan yang sangat dalam. Kim Rian yang sebenarnya kesal dengan kejadian malam itu memilih mengabaikan Kang Ha dan pergi menemui Jai. Kemudian mempertanyakan alasan Jai tidak menolak ketika Kang Ha melakukan semua itu di depan matanya. Namun Jai dengan sifat dinginnya mengatakan jika itu bukanlah urusan dari Kim Rian. 내 감정 충분히 얘기했어. Di waktu yang berbeda, Kim Rian memerintahkan Yoon Seok untuk menghabisi Kang Ha karena telah berani mengganggu kekasihnya. Saat itu juga Yoon Seok memperingati semua siswa agar tidak ada lagi yang dekat dengan Kang Ha. Chan Min yang telah ditunjuk untuk memperingati Kang Ha mencoba membela diri dengan mengatakan rencananya untuk menangani Kang Ha. Sementara Kang Ha yang mendengar rencana itu seketika tertawa. 뭐 그런 게 사람 면체에 두고 자. Chan Min yang tidak terima ditertawakan kemudian berniat akan memukul Kang Ha, namun dengan mudah Kang Ha dapat membalikan serangan itu. Hingga kedatangan Jai pun membuat Kang Ha
melepaskan tangan Chanmin dan kesempatan itu digunakan Chanmin untuk memukul balik Kang Ha. Namun belum sempat Kang Ha membalasnya, Bu-han datang menegur mereka. Setelah kelas berakhir, Kang Ha saat itu menghampiri Jae-i yang saat itu sedang bersama Hera untuk meminta maaf atas kejadian tempo hari. Namun Jae-i tidak mempermasalahkan hal itu dan pergi begitu saja. Entah apa sebenarnya alasan Jae-i meninggalkan Kim Rian, namun bayang-bayang Kim Rian masih bermain dalam pikiran Jae-i. Hal yang sama sejatinya juga dialami Kim Rian yang merasakan ketika ia sedang melihat video kebersamaannya dengan Jae-i. Hingga tak lama Hera datang dan menyuruh Kim Rian untuk mencari pacar pura-pura. Namun Kim Rian menolak yang membuat Hera tidak bisa apa-apa. Sementara di tempat berbeda, Jae-i yang saat itu sedang bersama Wojin di sebuah kafe tanpa sengaja mendapat sebuah pesan ancaman dari seorang anonim yang membuat Jae-i kembali teringat dengan pertemuannya bersama Kang In-han, di mana saat itu Jae-i merasa sangat ketakutan dengan sang ayah karena telah melakukan kesalahan. Kang In-han yang saat itu mengetahui masalah Jae-i berusaha untuk menenangkan Jae-i dan berjanji akan membantunya mencari solusi. Jae-i yang kembali merasakan ketakutan kemudian memutuskan untuk meninggalkan kafe hingga keesokan harinya. Jae-i yang terlihat sedang berburu dengan sang ayah dan juga adiknya yang bernama Jae-hyo. Tiba-tiba sang ayah mendapat telepon yang membuat Jae-i kembali merasa sangat ketakutan. Takut jika itu adalah telepon dari orang yang mengancamnya. Bahkan Jae-i sudah membayangkan jika nasibnya akan berakhir di hutan itu. Hingga lamunan Jae-i pun terhenti dengan kedatangan sang ayah yang ternyata mendapat telepon dari kantornya. Sementara Kang Ha yang saat itu berada di ruang loker tanpa sengaja melihat Yoon Seo menerima sebuah obat yang diletakkan di dalam lokernya. Hal itu membuat Kang Ha kembali teringat dengan perkataan sang kakak mengenai narkoboy yang pernah dimasukkan ke dalam minumannya. Kang Ha kemudian menemui Bu-han untuk melaporkan apa yang telah ia lihat. Namun Bu-han sempat menolak yang membuat Kang Ha mengancam akan melaporkan ke media atas perundungan dan aturan yang terjadi di SMA Joseon, yang pada akhirnya membuat Bu-han mau tidak mau membuka loker Yoon Seo. Namun ternyata itu hanyalah obat antidepresi. 이 약 우울증 치료제라고. Malam itu, Jae yang bertemu dengan Hera memintanya mencarikan firma hukum untuk menyelidiki pelaku yang telah mengancamnya. Awalnya Hera menolak, namun saat Jae mengatakan jika saat ulang tahun Wojin ia melihat ada seseorang yang merekam, yang membuat Hera sangat terkejut dan kembali teringat dengan kejadian di malam itu. Perbincangan itu pun berlanjut keesokan harinya, hingga tiba-tiba Wojin datang mengajak mereka berdua untuk makan siang. Keberadaan Kim Rian membuat keadaan yang terasa canggung, membuat Jae memilih untuk pergi. Kim Rian sempat menahannya, namun Jae yang merasa tidak nyaman tetap memilih untuk pergi. Tepat saat itu, Kang Ha yang diminta untuk Bu-han memberikan sebuah obat di apotek dikejutkan dengan keberadaan Jae yang tepat berada di depannya. Dan secara tidak terduga, Jae malah duduk di boncengan sepeda milik Kang Ha dan itu dilihat langsung oleh Kim Rian yang membuatnya memendam perasaan cemburu. Namun Kang Ha malah menikmati waktu perjalanannya bersama Jae. Lalu tiba-tiba di tengah perjalanannya hujan turun yang membuat mereka berdua harus berteduh di teras sebuah ruko. Hingga tak lama seekor anak anjing datang yang membuat Jae terlihat sangat senang. Namun setelah mendengar pujian dari Kang Ha, membuat Jae kembali dengan sikap dinginnya kemudian memutuskan untuk menerobos hujan. Sementara Kang Ha yang melihat itu akhirnya juga bergegas untuk mengejar Jae. Hingga sesampainya di rumah Jae, ia pun mengajak Kang Ha untuk masuk sembari menunggu ke mejanya yang akan Jae keringkan. Bersamaan dengan itu, Wojin terlihat mendatangi Bu-han untuk mengajaknya minum bersama di kamarnya. Namun dalam perjalanannya, tanpa sengaja Bu-han melihat Jae dan Kang Ha masuk ke dalam kamar Jae. Hal itu pun ia beritahukan kepada Wojin. Dan saat itu juga Wojin menghubungi Kim Rian yang membuat Kim Rian panik dan bergegas pergi sembari meminta kepala sekolah untuk membawa kunci cadangan. Malam yang semakin larut membuat Kang Ha yang mengantuk tanpa sadar tertidur di bahu Jae. Hingga ia pun dikejutkan dengan perkataan Jae yang mengatakan jika ia tidak merasa kesal ketika Kang Ha menciumnya. Kang Ha yang mendengar itu berniat kembali mencium Jae. Namun tiba-tiba akibat kejadian itu, Kang Ha yang baru saja tiba di kelas melihat fotonya diberi sebuah bunga membuatnya kembali teringat dengan sang kakak. Hingga akhirnya Kang Ha pun diinterogasi oleh para guru di ruang komite sekolah. Dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, Kang Ha pun akan dikeluarkan dari SMA Joseon. Namun tiba-tiba Jae datang dan menjelaskan alasan Kang Ha berada di kamarnya di malam itu.
Sementara di sisi lain, Kim Rian akhirnya menerima tawaran Hera untuk menjadikan Hera sebagai pacar pura-puranya. Dan saat itu juga, mereka menuju ke ruang komite untuk mengajukan hukuman yang berat untuk Kang Ha. Namun belum juga tiba di sana, Kim Rian melihat Kang Ha yang pergi bersama Jae-i, membuat Kim Rian semakin panas dan menghentikan mereka. Namun tanpa diduga, Jae-i memperingatkan Kim Rian untuk tidak lagi mengganggu Kang Ha. Lalu kemudian mereka pun pergi dengan tangan saling bergandengan. Tak lama setelah itu, Jae-i yang melihat gelang yang digunakan oleh Kang Ha sangat mirip dengan gelang yang digunakan oleh Kang In-han, kemudian menanyakan tujuan Kang Ha berada di sekolah Josin. 여기 온 목적이 뭐야 너? Tidak ingin Jae-i mengetahui tujuan ia berada di sana, Kang Ha mengalihkan dengan bercanda bahwa ia ingin merebut posisi Jae-i sebagai siswa yang selalu meraih peringkat pertama. Berharap dengan begitu kehidupan Kang Ha selanjutnya akan lebih baik. Sementara di tempat berbeda, Kim Rian yang tengah emosi melampiaskan semua kekesalannya dengan menghajar pelatih tinjunya. Hingga keesokan harinya, Kang Ha yang saat itu akan pergi ke sekolah dikejutkan dengan keberadaan Jae-i yang telah berada di depan rumahnya untuk mengajak Kang Ha berangkat bersekolah bersama. 보는 거 아닌데. 그럼? Bahkan saat mereka tiba di SMA Josin, tanpa ragu Kang Ha menggandeng tangan Jae-i yang membuat mereka menjadi sorotan. Bahkan para guru tidak menyangka akan hal itu, hingga foto mereka bergandengan tangan pun menyebar di antara para siswa yang pada akhirnya menjadi bahan pembicaraan. Namun yang lebih mengejutkan, Jae-i membawa Kang Ha masuk ke dalam pengajaran spesial yang sebelumnya hanya dihuni oleh 4 siswa terkaya, yaitu Kim Rian, Wojin, Hera, dan juga Jae-i. Keberadaan Kang Ha sempat mendapat protes dari Hera, namun Jae-i menegaskan jika mereka keberatan maka ia akan meminta untuk kelas terpisah. Hingga tak lama, guru mereka pun datang yang juga terkejut melihat keberadaan Kang Ha di kelas itu. Right. Janbin yang mengetahui kedekatan Kang Ha dengan Jae-i kemudian meminta maaf atas semua yang sebelumnya ia lakukan. Kang Ha boleh memukulnya dengan tongkat, asalkan Kang Ha tidak melaporkan semua yang telah ia lakukan kepada Jae-i. Namun Kang Ha yang tidak melihat ketulusan dari Janbin akhirnya memilih untuk pergi. Namun saat pelajaran olahraga, Kang Ha yang bersiap akan berganti pakaian mendapat sebuah surat yang memperingatinya untuk tidak lagi menentang Kim Rian. Kim Rian yang kebetulan berada di sana mengetahui pengancaman yang diterima oleh Kang Ha, namun ditanggapinya dengan biasa-biasa saja. Hingga sesaat Kim Rian yang akan bertanding rugby tanpa sengaja melihat Jae-i yang membuat mereka pun saling bertatapan. Sementara Kang Ha yang curiga jika Taehola yang telah menaruh pesan di lokernya memintanya untuk bertemu. Hingga pertandingan rugby pun dimulai, dan dengan kelincahan dan kemampuan yang dimiliki tim Rian pun membuat pertandingan itu dimenangkan oleh SMA Josin. Namun tak terduga, Kim Rian mendatangi Hera dan seketika itu menciumnya di tempat umum. Bersamaan dengan itu, kepala sekolah SMA Josin yang bernama Haesun kini terlihat mendatangi rumah Kim Rian untuk bertemu dengan Haewon, ibu dari Kim Rian. Di sana Haewon kemudian memerintahkan Bu Haesun untuk mengadakan sebuah pertemuan orang tua murid karena ia akan menunjukkan perhatiannya kepada Kim Rian di hadapan semua orang. 아이가 원하면 그게 뭐든 해주는 게. Di sisi lain, salah seorang siswa SMA Josin yang bernama Juwon secara tidak sengaja melihat Kang Ha bertemu dengan Taeho. Ia pun kemudian pergi mengikuti mereka yang pergi ke sebuah kafe. Di sana dengan tegas Kang Ha mengatakan bahwa tujuan ia masuk ke SMA Josin adalah untuk mengumpulkan semua bukti kejahatan Kim Rian. Bahkan ia berniat mengungkap semua kasus di SMA Josin. Untuk itu, Kang Ha meminta bantuan Taeho mencari tahu sandi loker milik Kim Rian. Namun tanpa mereka sadari, Juwon yang berada tidak jauh dari mereka mendengar semua pembicaraan itu. Malam itu, terlihat Jae tengah berbincang bersama Kim Rian, namun belum sempat Jae mengatakan tujuannya. Tiba-tiba ponsel Kim Rian berbunyi, yang mana itu adalah Hera. Kim Rian kemudian memerintahkan Hera untuk segera datang ke rumahnya. Hingga sesampainya Hera di kediaman Kim Rian, Jae saat itu juga memperingati Hera untuk tidak lagi mengikuti permainan konyol dari Kim Rian. Lalu kemudian pergi begitu saja. Hingga setibanya Jae di rumah, lagi-lagi ia mendapat pesan dari akun anonim yang membuatnya kembali merasa ketakutan. Namun tiba-tiba Jae Hyuk datang memanggil Jae untuk menemui sang ayah. Di mana di sana sang ayah mengatakan bahwa tidak lama lagi mereka akan melakukan pertemuan dengan keluarga Gong Seong Group dan sang ayah berencana akan menjodohkan Jae dengan putra sulungnya.
Jae yang mendengar hal itu hanya bisa terdiam tanpa bisa menolak. Hingga keesokan paginya, Kang Ha terlihat tengah menunggu Jae untuk mengajaknya berangkat bersama dengan sepeda miliknya. Namun tak lama Kang Ha tiba-tiba menghentikan laju sepedanya dan membelikan Jae sebuah sandwich. Namun yang tak disangka, Jae meminta Kang Ha untuk tidak menyukainya. Namun Kang Ha yang mencoba mengelak mengatakan jika ia hanyalah mengkhawatirkan Jae karena sifat dingin yang ditunjukkan Jae menurutnya hanya untuk menutupi semua kesepian dan ketakutan Jae. Jae yang mendengar hal itu memilih pergi karena tidak ingin Kang Ha mengetahui lebih jauh tentang dirinya. Malam itu, ketika acara pertemuan orang tua siswa, terlihat Kang Ha bersama tim musiknya sedang bersiap-siap untuk tampil dalam acara itu. Sementara Jae yang saat itu sedang menggunakan pakaian, tiba-tiba teringat perkataan Kang Ha sebelumnya. Hera yang juga akan hadir dalam acara itu bersama sang ayah sempat diminta untuk memperkenalkan sang ayah dengan ayah dari Jae. Singkatnya, Kim Rian dan ibunya Haewon tiba dalam acara itu yang membuat semua orang terfokus kepada mereka. Namun di tengah sambutannya, kedatangan Jung Kyung, ayah dari Jae, mengalihkan perhatian semua orang. Hingga saat semua orang sedang menikmati acara itu, Hera kembali diminta ayahnya untuk memperkenalkan dirinya dengan ayah dari Jae. Namun saat mendekati Jae dengan sikap dinginnya menolak dengan alasan yang tidak bisa ia sebutkan. Hingga tak lama terlihat suasana menjadi canggung ketika Pak Pak mengatakan jika Jae memiliki hubungan dengan Kim Rian. Namun karena kedua keluarga itu saling bersaing, membuat Jung Kyung dan Haewon malah saling menjatuhkan. Sementara Hera yang merasa iri dengan Jae berniat mempermalukan Jae dengan membawa Kang Ha untuk diperkenalkan kepada ayah dari Jae, membuat Jung Kyung saat itu terdiam, sementara Jae tidak bisa berbuat apa-apa. Hingga di suatu malam, terlihat Taeho dan Kang Ha tengah berada di ruang loker sekolah untuk mencari obat yang pernah Kang Ha lihat. Hingga setelah Taeho membuka loker milik Kim Rian, ia pun dibuat takjub melihat foto Jae yang tersenyum dengan sangat gembira. Shin pun berpindah ke keesokan harinya, di mana Jae bersama sang ayah dan juga adiknya Jae Hyuk sedang bersiap untuk berburu. Namun tiba-tiba, sang ayah bertanya apakah belas kasihan Jae terhadap binatang saat berburu sama dengan perasaannya kepada murid beasiswa itu. Sontak hal itu membuat Jae Hyuk tertawa. Namun sang ayah yang tidak menyukai melihat hal itu, kemudian menampar Jae Hyuk. Dan saat itu juga, Jae kemudian mengatakan jika ia hanyalah bersimpati. Sang ayah yang merasa Jae telah melewati batas, berniat akan mengirim Jae ke New York. Hingga saat Jae keluar, ia telah ditunggu oleh Jae Hyuk yang mengancam akan menyebarkan aib Jae. Entah apa yang telah terjadi, namun perkataan Jae Hyuk membuat Jae terdiam hingga keesokan harinya. Jae yang berada di sekolah kemudian meminta maaf kepada Kang Ha atas perlakuan ayahnya di malam itu. Namun Kang Ha yang tidak mempermasalahkan hal itu malah mengucapkan terima kasih karena Jae adalah orang yang pertama yang berlaku baik kepadanya. Hingga saat Jae akan pergi, secara tidak terduga Kang Ha mengajak Jae untuk berpacaran. Karena sejatinya ia ingin melihat Jae tersenyum lagi dan melupakan kecemasannya. Jae yang mendengar itu membuatnya kembali teringat dengan Kang In Han yang dulunya juga akan membantunya. Jae kemudian mengatakan jika itu tidak ada artinya karena ia hidup di dunia yang tidak peduli dengan pikiran maupun perasaannya. 내 생각이 어떻든 어떤 마음이든. Bersamaan dengan itu, Juwon yang sedang mengajari Taeho salah satu mata pelajaran tiba-tiba mengatakan bahwa ia mengetahui Taeho dan Kang Ha adalah seorang teman. Sontak hal itu membuat Taeho sangat terkejut. Sementara Kang Ha saat itu mendapat sebuah pesan anonim berupa video ketika Kang In Han dibully oleh Chanmin dan anak buahnya. Bahkan semua murid yang melihat hal itu tidak ada yang peduli dengan keadaan Kang In Han saat itu. Hingga tiba-tiba Hera muncul dan menceritakan jika kematian Kang In Han bukanlah Kim Rian pelakunya, melainkan Jae lah yang telah membuat Kang In Han tewas. Sontak perkataan Hera pun membuat Kang Ha terdiam. Hingga saat jam pelajaran tengah berlangsung, Jae kembali mendapat pesan anonim yang membuat Jae kembali merasa sangat ketakutan. Kemudian bergegas pergi meninggalkan kelas. Kang Ha yang melihat hal itu mencoba mengejar Jae. Namun seketika itu dihentikan oleh Kim Rian yang menyalahkan Kang Ha karena ia menduga jika semua itu terjadi karena ayah Jae mengetahui kedekatan anaknya dengan murid beasiswa yang membuat Jae merasa tertekan. Hingga Yoon Seok dan Jae Hyuk datang memperingati Kang Ha, namun Kang Ha tidak memperdulikan perkataan mereka sembari mengatakan jika ia takut dihabisi sama seperti yang mereka lakukan terhadap siswa beasiswa waktu itu. Mendengar itu,
membuat Kim Rian merasa curiga. Siapakah sosok Kang Ha sebenarnya? Sementara di malam itu, Jae kembali mengajak Hera bertemu menanyakan tentang hasil firma hukum yang sebelumnya Jae minta, di mana Hera mengatakan jika sang pelaku pengancaman itu berada di SMA Josin. Namun yang mengejutkan, bersamaan dengan itu Hera tiba-tiba memutuskan pertemanannya dengan Jae dengan alasan ia tidak ingin lagi mengalah dan menegaskan bahwa ia akan menjadikan Kim Rian sebagai miliknya. Namun Jae yang tidak mempermasalahkan hal itu membuat Hera seketika itu terdiam. Di sisi lain, Kim Rian yang saat itu selesai latihan berpedang memerintahkan Wojun untuk mencari data mengenai Kang In Han dan juga Kang Ha. Namun setelah mendapatkan berkas itu, Kim Rian tidak mendapati kejanggalan apapun. Sementara di tempat yang berbeda, Kang Ha yang bertemu dengan Taeho memberitahukannya tentang pesan anonim yang ia terima. Kang Ha juga mengatakan bahwa sebelumnya Hera mengatakan jika Jae lah yang telah membuat Kang In Han tewas. Sementara Jae sendiri kini bersama ayahnya sedang mengadakan pertemuan dengan Park Park dan juga putra sulungnya yang bernama Seon Jun, anak yang akan dijodohkan dengan Jae. Hingga saat Jae kembali dari toilet, lagi-lagi ia mendapat pesan anonim, di mana di pesan itu terdapat sebuah foto test pack yang menunjukkan positif hamil. Saking ketakutannya, Jae mengingat masa lalunya yang seketika itu membuatnya pingsan. Kejadian itu pun membuat Jae tidak masuk ke sekolah. Sementara Kang Ha yang tidak mengetahui hal itu tetap menunggu kedatangan Jae di tempat biasa. Kim Rian yang saat itu juga tidak bisa menghubungi Jae kemudian menanyakannya kepada Kang Ha. Namun Kang Ha nyatanya juga tidak mengetahui keberadaan Jae. Sementara di sisi lain, Wojun yang menemui Hera untuk menanyakan di manakah keberadaan Jae mendapat informasi bahwa Jae tengah diasingkan di villa karena telah mengacaukan pertemuan dengan Gyeongsang Group. Dan kabarnya setelah pengasingan itu selesai, Jae akan dikirim ke New York. Mendengar hal itu tentu membuat Wojin sangat terkejut. 갑자기? Kang Ha yang sebelumnya telah diberitahu Hera tentang alamat villa dari Jae kini juga telah berada di sana. Sementara Jae sendiri yang usai menikmati suasana pantai kemudian dikejutkan dengan keberadaan Kang Ha yang telah berada di villanya. Namun Jae tidak peduli, berniat mengusir Kang Ha, namun Kang Ha menolak dan menegaskan akan tetap membantunya. Hingga Jae pun mengatakan bahwa ia telah diancam oleh seorang anonim bahwa ia telah menghabisi Kang In Han. Dan betapa terkejutnya Jae mengetahui bahwa Kang In Han adalah kakak dari Kang Ha. Sementara di sisi lain, Hera yang sengaja memberitahu Kim Rian jika Jae akan pergi ke New York atas perintah dari sang ayah dan itu tidak bisa diganggu-gugat lagi. Kemudian mengungkapkan semua perasaannya kepada Kim Rian. Namun Kim Rian yang saat itu melihat foto Kang Ha bersama Kang In Han kemudian bergegas pergi tanpa menghiraukan Hera. Flashback beberapa bulan sebelumnya, di mana waktu itu Kang In Han sempat melempar bola dan secara tidak sengaja mengenai Kim Rian yang membuatnya dibully oleh Yoon Seok dan teman-temannya. Yang pada akhirnya Kang In Han berusaha untuk kabur. Samaan dengan itu, Jae saat itu terlihat sangat ketakutan melihat video yang diberikan oleh Jae Hyuk. Yang mana dengan video itu, Jae Hyuk mengancam Jae akan menyebarkan video itu jika Jae tidak mau mengalihkan semua warisannya. Namun tanpa mereka sadari, pembicaraan mereka terdengar oleh Kang In Han. Melihat Jae yang bersedih, Kang In Han saat itu berusaha untuk menghiburnya yang membuat Jae akhirnya bisa tertawa. Namun tak lama mereka pun dikejutkan dengan kedatangan Kim Rian. Kembali kepada Kang Ha yang saat itu mengatakan tujuannya mendekati Jae. Awalnya ia hanya mencari informasi mengenai tewasnya Kang In Han di SMA Josin yang kasusnya tiba-tiba saja ditutup. Namun setelah Kang Ha mengetahui siapa Jae sebenarnya, ia berharap Jae mau membantunya mengungkap kasus itu. Hingga tiba-tiba Kim Rian datang yang seketika itu menghajar Kang Ha dan terjadilah perkelahian di antara mereka. Jae yang melihat itu kembali teringat dengan Kang In Han yang dulunya selalu dibully oleh Yoon Seok dan juga yang lainnya, membuat Jae kembali merasakan kecemasan. Sementara Kim Rian yang melihat hal itu bergegas menenangkan Jae. Hingga keesokan harinya di ruang komite sekolah, kini Kang Ha tengah menghadap kepala sekolah dan juga Bu Han untuk mengurus kepindahan Kang Ha ke sekolah yang lain. Namun Kang Ha menolak karena ia merasa tidak melakukan kesalahan.
Mendengar hal itu, ibu kepala sekolah berniat akan tetap mengeluarkan Kang Ha dengan alasan apapun. Namun tanpa diduga, dengan kecerdikannya ternyata Kang Ha telah merekam semua perkataan ibu kepala sekolah. Rekaman itu pun ia jadikan senjata agar ia tidak dikeluarkan dari SMA Josin. Sementara di sisi lain, Kim Rian mulai menceritakan kepada Wo Jin mengenai kejadian di villa kemarin, membuat Wo Jin merasa jika semua itu pasti ada alasannya. Namun Kim Rian malah hanya terfokus untuk membuat Jae-i kembali berada di sisinya. Hingga saja ia akan pulang, ia pun dikejutkan dengan keberadaan Kim Rian yang telah menunggunya. Namun Jae-i menegaskan jika ia akan pergi ke New York bersama Seon Jun. Kim Rian yang sejatinya tidak ingin melepaskan Jae-i memastikan akan melakukan segala cara agar Jae-i tetap berada di sisinya. Hingga sampai Jae-i tiba di rumah, Hera telah menunggunya untuk memberikan undangan pesta perpisahan kepada Jae-i. Tak lupa, Hera juga memperingati Jae-i untuk tidak menghalanginya mendekati Kim Rian yang menurutnya saat ini tinggal menunggu jawaban dari Kim Rian. Jika Jae-i menghalangi langkahnya, maka ia juga tidak akan tinggal diam. Hingga keesokan harinya, Taeho mengalami perundungan dari Yoon Seok dan teman-temannya karena Yoon Seok merasa jika Taeho telah membohongi mereka. Tak lama, Kang Ha datang yang seketika itu menghentikan perbuatan mereka. Bahkan Kang Ha dengan berani malah memprovokasi Yoon Seok dan itu membuat perkelahian pun terjadi di antara mereka. Juwon yang melihat semua orang tidak peduli, bergegas menarik Taeho ke toilet. Dan tak lama, Kang Ha juga menyusul mereka. Yang mana setelah kepergian Juwon, Taeho memperingatkan Kang Ha untuk tidak melanjutkan rencananya. Dan karena ayahnya ingin agar Taeho tetap bersekolah di SMA Josin, Taeho pun memastikan tidak bisa lagi membantu Kang Ha. Sementara Juwon yang saat itu berada di ruang kepala sekolah, mencoba merotas CCTV sekolah di mana dengan semua CCTV itu, ia akan mengungkap semua kejahatan yang pernah terjadi di SMA Josin. Yang mana ternyata orang yang selalu mengirimkan pesan pengancaman kepada Jae-i tidak lain adalah Juwon. Dan kini Juwon kembali memperingatkan Jae-i untuk menanti kehancurannya. Jae-i yang tidak mengetahui jika orang yang telah mengirimkan pesan anonim itu adalah murid SMA Josin, kemudian mengajak Kang Ha untuk bertemu. Di sana Jae-i menceritakan kejadian ketika Kang In-han kecelakaan yang membuatnya tewas. Jae-i juga mengaku jika semua itu adalah kesalahannya. Hingga ketika Kang Ha akan pergi, Jae-i meminta bantuan Kang Ha untuk mencari tahu akun anonim yang selalu mengancamnya. Karena sejatinya, ia tidak ingin Kim Rian juga terseret di dalam kasus itu. Kang Ha yang mendengar itu tidak habis pikir dengan pemikiran Jae-i. Sementara di tempat berbeda, Hera yang saat itu menunggu jemputan dari ayahnya dikejutkan dengan sebuah mobil yang berhenti tepat di hadapannya. Yang mana ternyata itu adalah Wo Jin. Wo Jin mengajak Hera untuk ikut bersamanya, kemudian memperingati Hera untuk tidak terlalu menambahkan apa yang tidak bisa menjadi miliknya, karena itu akan membuatnya kehilangan segalanya. Hingga sesampainya Hera di rumah, ia pun dibuat bingung melihat beberapa pria dengan setelan jas keluar dari rumahnya, hingga ia pun menyadari bahwa rumahnya telah disita. Singkatnya, hari keberangkatan Jae-i ke New York pun tiba. Malam itu, di sebuah kafe, SMA Josin mengadakan pesta perpisahan untuk Jae-i, di mana di sana semua murid datang untuk bersenang-senang. Hingga saat Hera tengah berbincang dengan Wo Jin, mereka pun dikejutkan dengan kedatangan Kang Ha yang berpenampilan berbeda. Di sisi lain, Juwon yang saat itu tengah sendiri mendapat sebuah pesan dari seorang anonim, dan itu membuatnya panik hingga tiba-tiba Kang Ha dari arah belakang datang, di mana Kang Ha kini mengetahui jika video yang ia terima adalah perbuatan dari Juwon. Hal itu ia ketahui karena ia menemukan sebuah gantungan kunci milik Juwon di makam Kang In-han. Kang Ha juga mengetahui jika Juwonlah yang telah mengancam Jae-i. Kang Ha kemudian menanyakan apa yang Juwon miliki untuk mengancam Jae-i, yang seketika itu membuat Juwon terdiam. Hingga sebuah berita mengenai Seon Jun yang tertangkap karena kasus narkoboy tersebar, dan yang tidak terduga Kim Rian tiba-tiba datang bersama Jae-i, yang mana ternyata sebelumnya Kim Rian telah merencanakan semua itu. Dan di pesta itu, Kim Rian mengumumkan kepada semua orang jika ia telah kembali menjalin hubungan dengan Jae-i, dan memperingatkan Kang Ha untuk tidak lagi mengganggu Jae-i. Kang Ha yang melihat hal itu kemudian meminta Juwon untuk mengirimkan videonya. 전부 줘. 나한테. I close my eyes.
Shin kemudian flashback ke masa di mana Kim Rian bersama Jae dulunya menjalin hubungan, di mana saat mereka bermesraan di sebuah villa, terlihat seseorang dari balik jendela sedang merekam apa yang Jae dan Kim Rian lakukan. Dan orang itu ternyata adalah Jae Hyo. Dan dengan video itulah Jae Hyo mengancam Jae yang membuat Jae selama ini ketakutan. Kang Ha yang melihat rekaman itu membuatnya terdiam. Sementara di sisi lain, Hera yang tidak terima dengan penolakan Kim Rian membuatnya sangat marah. Namun ketika Hera akan memberi mereka balasan, Wojin menghentikan hal itu, yang membuat Hera memberikan pilihan kepada Wojin untuk memilih antara dirinya ataukah Kim Rian dan juga Jae. Dan itu sedikit membuat Wojin dilema. Hingga sesaat kemudian, Hera yang melihat rumah barunya pun dibuat tercengang karena tidak menyangka jika rumah barunya tidak memiliki fasilitas yang mewah. Bersama dengan itu, Jae bersama Kim Rian sedang makan bersama untuk memperingati mereka yang telah berbaikan. Namun momen romantis itu rusak ketika tiba-tiba Jae meminta Kim Rian untuk meminta maaf kepada Kang Ha. Kim Rian yang jelas tidak mengetahui cara berminta maaf, tentu saja menolak, membuat Jae hanya bisa terdiam. Hingga keesokan harinya, Kang Ha secara khusus mengumpulkan semua murid beasiswa untuk mengajak mereka membela diri dengan mengumpulkan bukti-bukti dari ketidakadilan di sekolah SMA Joseon. Juwon sempat memperingatkan Kang Ha untuk selalu waspada dan tidak bertindak gegabah karena sekolah mengetahui setiap pergerakan semua orang. Juwon juga memberitahu rencananya, yaitu menyebarkan video Jae dan Kim Rian melalui media sosial. Namun itu sontak ditentang oleh Kang Ha. 그건 안 돼. Hingga malam itu, ketika Hera menemui seseorang, tiba-tiba Jae Hyuk datang dengan maksud memberi serangan kepada Jae. Hera yang melihat maksud dari serangan itu, saat itu juga menampar Jae Hyuk karena tidak menyangka perbuatan Jae Hyuk yang telah melampaui batas. Sementara di sisi lain, Jae terlihat datang ke sebuah pasar untuk menemui Kang Ha dan melihat ketika Kang Ha membantu seorang wanita parubaya, hingga ia pun mendapatkan imbalan berupa 1 cup es krim. Keceriaan dan kegembiraan juga nampak di wajah Kang Ha saat ia bermain bersama anak-anak di sana. Kang Ha yang melihat keberadaan Jae pun cukup dibuat terkejut hingga mereka pun memutuskan untuk berbincang berdua. Di sana, Jae menanyakan alasan Kang Ha selalu terlihat senang, padahal kehidupan Kang Ha tidak serba bercukupan. Kang Ha yang mendengar itu kemudian mengatakan, jika setiap orang pasti ada sesuatu yang bisa membuat mereka bahagia. Kang Ha kemudian menyarankan Jae untuk mencari kebahagiaan itu dan melindunginya. Yang mana ternyata kedatangan Jae di sana adalah untuk menanyakan rencana Kang Ha mengungkap kasus Kang In Han. Kang Ha kemudian memberitahukan jika ia telah menemukan siapa sosok anonim yang telah mengancam Jae. Dan tujuan orang itu sama dengan dirinya yang tak lain untuk memberikan balasan yang setimpal atas kejadian yang dialami sang kakak. Kang Ha juga mengutarakan niatnya yang akan melindungi Jae, namun entah mengapa Jae yang mendengar itu malah meninggalkan Kang Ha. Sementara di tempat berbeda, Buhan saat ini sedang menunggu kedatangan Wojin di apartemennya. Hingga saat kedatangan Wojin, Buhan yang merasa jika Wojin selalu menghindar darinya, mempertanyakan alasan Wojin. Wojin yang menyadari jika hubungan mereka tidak bisa serius, akhirnya meminta untuk menyudahi semua itu. Sementara di sisi lain, Jae yang saat itu sedang berburu bersama sang ayah, diminta untuk menembak seekor kelinci. Namun secara tidak terduga, Jae enggan melakukannya dan menegaskan tidak akan lagi mengikuti perintah sang ayah, dan akan kembali menjadi Jae yang dulu sebelum menjadi pewaris Jaeol Group. Namun dengan tegas sang ayah mengatakan, selama darah Jae masih mengalir darahnya, Jae tidak bisa membuat keputusan sendiri. Jae yang kesal dengan perkataan sang ayah kemudian memilih untuk pergi. Sementara Kim Rian yang saat itu tengah mengikuti les privat tiba-tiba mendapat sebuah pesan berupa videonya bersama Jae dari seorang anonim, yang seketika itu membuat Kim Rian panik dan memerintahkan para asistennya untuk segera mencari siapa orang yang mengirim pesan itu dan memperingati mereka agar berita itu jangan sampai keluar. Hingga keesokan paginya, Kang Ha terlihat sedang mengancam kepala sekolah untuk menghukum mereka yang bersalah sesuai dengan peraturan. Dan jika ibu kepala sekolah menolak, maka ia akan membongkar semuanya.
Juwon yang mengetahui hal itu segera menghampiri Kang Ha dan mengatakan jika perbuatan Kang Ha hanya sia-sia, karena menurutnya seharusnya mereka memulai penyerangan dari Kim Rian. Hingga tiba-tiba mereka pun dikejutkan dengan keberadaan Jae-i yang ternyata juga berada di sana. Jae-i kemudian memutuskan akan mengungkap semuanya kepada keluarga dan juga sekolah mengenai video itu. Meski nantinya ayahnya akan memarahi dan mengirimnya ke New York, Kang Ha yang merasa jika kebaikannya selama ini tidak dihargai, kemudian memutuskan untuk tidak akan berhenti walaupun Jae-i akan terus melindungi Kim Rian. Hingga ketika Kang Ha akan pergi, ia pun dibuat terdiam ketika Jae-i mengatakan jika ia sempat hamil dan alasan ia pergi ke Amerika hanyalah untuk melupakan semua yang telah terjadi. Namun semua itu hancur karena kemunculan Kang Ha. 네가 나타나서 다 망쳤어. 네가. Di sisi lain, Hera pun dikejutkan dengan kedatangan Woo-jin di rumahnya. Di sana Hera mengatakan bahwa ia berniat keluar dari SMA Josin karena sudah muak dengan Jae-i. Woo-jin yang mendengar hal itu pun berusaha untuk membujuk Hera dan akan membantu Hera balas dendam kepada Jae-i. Hingga sesampainya mereka di sekolah, Hera yang saat itu mengisi formulir pengunduran dirinya tiba-tiba dihampiri Jae-i yang menanyakan alasan Hera keluar dari SMA Josin. Dan dengan tegas Hera mengatakan bahwa ia tidak ingin diinjak-injak oleh mereka semua karena saat ini ia telah jatuh miskin. Hera kemudian pergi menemui Kim Rian dan di sana Hera tanpa basa-basi mengatakan jika ada seseorang yang telah merekam perbuatan Kim Rian dan Jae-i saat berada di villa. Kim Rian yang menyadari seseorang yang dimaksud Hera adalah Jae-hyuk kemudian bergegas menemuinya dan seketika itu menghajar Jae-hyuk. Hingga tiba-tiba Kang Ha datang menghentikan perkelahian itu. Namun Kim Rian yang merasa terus dihalangi oleh Kang Ha berniat akan menghajar Kang Ha. Namun perkataan Kang Ha mengenai Jae-i yang memikul bebannya sendiri membuat Kim Rian akhirnya mengurungkan niatnya. Sementara Hera yang saat itu baru saja tiba di kediamannya dikejutkan dengan keberadaan Jae-i yang mengatakan jika Hera adalah temannya. Hingga tiba-tiba ayahnya menelpon dan mengatakan jika Jae-hyul Group telah membantunya menyelamatkan perusahaan, di mana sebelumnya saat Jae diminta untuk pindah ke New York. Jae menggunakan kesempatan itu untuk meminta ayahnya membantu perusahaan internasional Yon yang tak lain adalah perusahaan milik ayah dari Hera. 아빠가 원하는 걸 저도 할 테니까요. Hingga saat Jae kembali ke kediamannya, ia pun dikejutkan dengan keberadaan Kim Rian, di mana di sana Kim Rian mengungkapkan segala yang ia ketahui tentang rasa bersalah Jae yang membuat Jae memikul bebannya sendiri. Hingga Kim Rian yang melihat Jae menangis bergegas memeluknya dan berjanji akan selalu berada di sisinya. Sementara di sisi lain, Juwon yang kembali teringat dengan Kang In-han berniat akan menyebarkan video Jae dan Kim Rian di media sosial. Namun belum sempat ia lakukan, Kang Ha datang dan menggagalkan semua itu. Di mana menurut Kang Ha, video kekerasan yang dilakukan Kim Rian dan Yoon Seok sudah cukup untuk menjadi bukti. Namun karena Juwon yang tetap bersikeras dengan pendiriannya, membuat Kang Ha seketika itu membanting ponsel Juwon kembali kepada Kim Rian yang saat itu menemui Woo-jin dengan air mata, membuat Woo-jin kembali teringat pertemuannya dengan ayah Jae yang mana ternyata Woo-jin lah yang meminta ayah Jae mengirim Jae ke New York, dan jika itu tidak dilakukan maka ia akan menyebarkan berita mengenai Jae yang pernah hamil kepada media. 뉴스에서 보게 되실 겁니다. Terungkap ketika acara ulang tahun Woo-jin waktu itu, ia yang tengah bertemu dengan Bu-han tanpa sengaja diketahui oleh Kang In-han. Bu-han yang tidak ingin seorang pun mengetahui skandal di antara mereka, kemudian bergegas mengejar Kang In-han yang terus berlari menghindari kejaran Bu-han. Bu-han sempat menghubungi Kang In-han, namun Kang In-han dengan tegas mengatakan bahwa ia akan mengungkap semua kegilaan yang terjadi di SMA Josin. Hingga saat Kang In-han akan menelpon Kang Ha, tiba-tiba sebuah mobil melaju dengan sangat cepat menabrak Kang In-han, yang mana ternyata orang itu adalah Bu-han. Bu-han yang ingin memastikan kondisi Kang In-han tanpa sengaja melihat ponsel milik Kang In-han dan menyadari jika pena yang berada di saku Kang In-han adalah sebuah kamera, yang pada akhirnya membuat Bu-han ketakutan dan memilih untuk pergi. Kembali pada Kang Ha yang saat ini berada di kantor polisi untuk melaporkan aksi kekerasan yang terjadi di SMA Josin, yang mana karena itu murid-murid berpengaruh di SMA Josin dimintai keterangan.
Namun semua murid yang melakukan kejahatan tidak ada satupun yang mengaku dan selalu mengelak. Hingga saat JI yang diminta keterangan dengan tegas mengatakan bahwa ia akan bertanggung jawab atas kejadian itu. Yang mana setelah itu mereka yang tidak terima karena Kang H telah melaporkan mereka kepada kepolisian segera menghampiri Kang H karena mereka berpikir jika Kang H tidak berhak melaporkan mereka karena yang membayar biaya sekolah bukanlah murid beasiswa. Taiho dan murid beasiswa lainnya yang mendengar perkataan mereka pun seketika itu tidak terima dan Kang H kemudian memperingati Yoon Seok untuk tidak melakukan kesalahan lagi, jika tidak ia akan melaporkannya lagi. Hal itu pun sempat membuat Yoon Seon berniat akan menghajar Kang H, namun tiba-tiba Jae datang dan menyuruh murid beasiswa untuk berkata jujur selama penyelidikan. Hingga tak lama, Kim Rian datang dan mengatakan jika ia tidak akan membiarkan Jae sendiri lagi. Jae yang terdiam mendengar itu, tanpa sengaja melihat Juwon kemudian bergegas menghampirinya. Sementara Kim Rian yang mengetahui jika pesan anonim yang ia terima sebelumnya adalah dari ibu kepala sekolah, kemudian bergegas pergi menuju ke ruang kepala sekolah untuk menanyakan kebenaran itu. Namun ibu kepala sekolah yang tidak bisa mengelak lagi mengatakan jika ia tidak mungkin melakukan hal itu tanpa perintah. Kim Rian yang akhirnya menyadari bahwa itu adalah perintah ibunya, kemudian menemui sang ibu dan di sana Kim Rian mengeluarkan semua keluh kesahnya selama ini. Sang ibu yang mendengar hal itu tanpa ragu menampar Kim Rian membuat Kim Rian sakit hati dan memilih untuk berhenti menjadi pewaris Joseon Group. Sang ibu yang sejatinya sangat menyayangi Kim Rian pada akhirnya berusaha untuk membujuk Kim Rian. 널 꼭 그렇게 완성시킬 거야. Sementara di tempat berbeda, Jae mengambil sebuah foto USG yang selama ini ia simpan, di mana Jae yang melihat foto itu dibuat termenung. Hingga di malam harinya, ia pun memutuskan untuk memberitahukan Kim Rian mengenai foto itu. Di mana saat Kim Rian melihat hal itu, ia pun hanya bisa terdiam dengan meneteskan air mata. Jae yang melihat hal itu berusaha untuk menenangkan Kim Rian. Hingga keesokan harinya, mereka pun pergi ke makam Kang In-han untuk meminta maaf. 하나씩 바로잡아보자. Di sisi lain, terlihat Buhan tengah menemui ibu kepala sekolah, di mana saat itu ibu kepala sekolah meminta Buhan untuk segera mengajukan surat pengunduran diri karena ia telah mengetahui hubungan Buhan dengan Wojin. Sementara di tempat berbeda, Kim Rian dan yang lainnya berniat akan merencanakan liburan bersama sebelum kepergian Jae. Namun anehnya, Wojin yang terlihat sangat gelisah secara tiba-tiba pergi begitu saja. Hera yang curiga Wojin telah melakukan sesuatu bergegas mengejarnya dan pada akhirnya ia pun mengetahui perlakuan Wojin yang membuatnya kecewa. Di mana semua itu Wojin lakukan karena ia telah memilih Hera. Buhan yang sebelumnya telah melihat mereka secara tidak terduga berhenti di hadapan mereka dan memberitahu Wojin bahwa ia telah mengundurkan diri dari sekolah, namun semua itu belum berakhir. Perkataan Buhan pun membuat Wojin terus kepikiran dan memutuskan untuk menemui Jae untuk mengungkap malam di mana Kang In-han tewas. Namun Wojin yang tidak tahu kecelakaan seperti apa yang terjadi pada saat itu terus menutupi semua kejadian itu karena ia takut akan berdampak pada ayahnya. Karena mobil yang digunakan Buhan adalah mobil miliknya. Hingga di suatu malam, ia tanpa sengaja menemukan pulpen dengan sebuah kamera milik Kang In-han. Singkatnya, Kang Ha yang berada di kantor kepolisian akhirnya menerima pulpen itu dan ia pun dibuat terdiam ketika mengetahui jika pemilik mobil itu adalah ayah dari Wojin. Yang mana setelah itu, razia besar-besaran pun terjadi di SMA Joseon dan Buhan yang saat itu akan pergi juga harus ditahan oleh pihak kepolisian. Akibat dari semua itu, ibu kepala sekolah dikeluarkan dari SMA Joseon. Juwon yang merupakan anak dari kepala sekolah merasa sangat senang ketika melihat ibunya telah keluar dari sekolah itu, di mana sebelumnya Juwon ternyata berniat akan menghancurkan SMA Joseon setelah mengetahui jika ibunya selama ini mengamati siswa atas perintah dari Joseon Group. Namun ketika semua ini berakhir, ia pun merasa lega. Setelah itu, berita mengenai hubungan Kim Rian dan Jae menjadi berita utama. Sementara Kim Rian yang melihat Kang Ha bergegas mendekatinya untuk meminta maaf atas kesalahannya selama ini. Namun, Kang Ha menolak permintaan itu karena ia ingin Kim Rian hidup dengan rasa bersalahnya. Setelah kejadian itu, Haewon, ibu dari Kim Rian, melakukan konferensi pers untuk meminta maaf atas semua perlakuan Kim Rian selama ini. Bersamaan dengan itu,
Yoon Seok dan juga Chanmin saat itu tengah dimintai keterangan mengenai pembulian yang mereka lakukan terhadap murid beasiswa. Hingga tiba-tiba Kim Rian datang yang seketika itu mengatakan jika ia juga adalah pelaku. 가해자인데요. 저도. Sementara Jae-i yang akhirnya kembali berhubungan baik dengan Hera tengah menikmati harinya berdua sebelum kepergian Jae-i ke New York. Di sana Jae-i mengungkapkan jika ia selalu menganggap Hera adalah temannya, di mana setelah kesalahpahaman itu mereka pun akhirnya bisa tertawa bersama. Hingga keesokan harinya saat Kim Rian akan berangkat sekolah, ia melihat Jae-i menunggunya di depan rumah untuk mengajaknya bolos dan main bersama, yang mana Jae-i menggunakan waktu itu untuk mengajari Kim Rian bermain sepeda. Kemudian mengajak Kim Rian menikmati sandwich yang dulunya pernah ia singgahi bersama Kang Ha. Setelah itu Jae-i meminta Kim Rian untuk tidak lagi bergantung satu sama lain, hingga mereka berdua bertemu kembali. Jae-i pun mengajak Kim Rian untuk berpisah dengan senyuman, dengan harapan ketika mereka bertemu kembali itu juga karena senyuman. Dan akhirnya SMA Joseon kembali seperti sebelumnya, namun tanpa adanya pembulian di sekolah. Kang Ha yang saat itu berada di taman tiba-tiba dikejutkan dengan Hera yang membawa sandwich atas nama Jae-i sebagai permintaan maaf, membuat Kang Ha kembali teringat saat ia menyadari keberangkatan Jae-i ke New York. Ia harus berlari hanya untuk melihat keberangkatan Jae-i. Beruntung ia datang tepat waktu dan seketika itu memeluk Jae-i, di mana di sana Kang Ha mengungkapkan semua perasaannya kepada Jae-i. Namun secara tidak terduga, Jae-i mengatakan jika ia tidaklah pergi ke New York, melainkan ke sebuah tempat di mana ia akan memulai hidup baru dengan bahagia. Hingga saat Jae-i akan benar-benar pergi, ia pun mengatakan perasaannya kepada Kang Ha, yang membuat Kang Ha menyambutnya dengan senyuman. Faktanya, Jae-i saat ini tengah sampai di sebuah jembatan yang menghubungkan dengan rumah seseorang, yang mana ternyata Jae-i bertekad memulai hidup barunya bersama dengan sang ibu. Dan film pun tamat. 엄마.